an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karrama wajahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan diri Sayyidina Ali, wajahnya. Kata Sayyidina Ali begini, inna min na'imid dunya yakhfikal islamu ni'matan. Inna min na'imid dunya, bahwasanya kenikmatan dunia, ini ada sambungannya dari yang atas tadi ya. Inna semuanya min na'imid dunya, kenikmatan bagian daripada kenikmatan dunia, yakhfika, cukup bagimu, gak usah cari yang lain tentang kenikmatan. Al-Islamu yaitu nikmat beragama Islam. Kamu menikmati dunia, mencari kenikmatan dunia, ya cukup sudah. Kamu beragama Islam itu nikmat. Cukup bagimu Islam itu nikmatan sebagai sebuah nikmat. Jadi bukan punya harta yang banyak, bukan. Punya harta yang banyak itu sifatnya sementara. Terkadang punya harta yang banyak itu bisa menjadi atau menyebabkan dua kategori. Bisa jadi kategori kita lupa kepada Allah, bisa jadi kategori kita ingat kepada Allah. Jadi walaupun bagaimana yang namanya harta itu kita yang jaga. Kita yang jaga harta, bukan harta menjaga kita. Harta itu ya sifatnya kan sementara. Kalaupun kita tinggalkan, nggak ada yang kita bawa. Malah diperbutkan oleh anak keturunan kita sebagai warisan. Kalau dia benar bawanya, kalau enggak itu lebih bahaya lagi. Bisa jadi bisa menjerumuskan anak-anak kita yang mendapatkan harta dari kita. Kalau dia nggak bisa bawanya, bisa jadi menjerumuskan kepada kemaksiatan. Dan kita yang meninggalkan harta itu sebagai warisan di kuburan akan sengsara. Kenapa? Karena warisan yang berasal dari kita itu digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita ikut sengsara di kuburan, ikut sedih. Nah, kenapa itu dia maksiat? Karena menggunakan harta-harta yang kita kasih sebagai warisan dijadikan kemaksiatan. Nah itu dasarnya dari mana? Dari kita. Berarti kan di situ hisabnya panjang, tanggung jawabnya panjang. Nah, makanya harta itu ya bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu hal yang rugi. Nah, kadangkala kalau kita bisa benar bawanya, harta itu bisa juga membawa kita kepada sesuatu yang Allah ridha. Nah, harta itu ada zakatnya, harta itu ada sodakohnya, begitu ya. Punya harta banyak ya sodakohin, tiap bulan, tiap minggu. Makanya punya harta sedikit sama sodakohin juga. Paling enggak setiap Jumat dah kita ke masjid tuh jangan lupa. Jangan lupa membawa sesuatu yang untuk kita sodakohkan ke kotak amal. 5.000 ke 10.000 ke, bawa aja. Jangan lupa, itu bagian dari sodakoh kita. Gitu. Ada tukang minta-minta nih mamanya, kasih aja kalau kita ada. Gak usah pikirin, badannya sehat banget minta-minta. Gak usah gitu, kasih aja kalau ada. Jadi pura-pura pincang tuh. Ngapain gue kasih? Gak usah gitu, kalau ada nggak ada kasih. Masalah dia nipu atau dia bohongin itu urusan dia dengan Allah. Nah, masalah kita udah memberi dengan niat sodako. Ya pengamen juga apa-apa. Badut tuh yang jalan-jalan minta tuh badut begitu tuh. Mau ngasih nggak? Mau. Ada duitnya nggak? Ada kasih. Nggak usah panjang pikiran. Paling bohong tuh dia. Paling orang kaya tuh di sono. Di sini pura-pura. Nggak usah pikir begitu. Kasih aja. Selesai itu lupakan. Kasih plak lupakan udah. Nah, gitu. Tukang parkir di Alfa, di mana gitu. Punya duit gak? Punya. Ada kasih. Setelah itu selesai. Nggak usah mikirin banyak. Nggak usah pikirin panjang gitu. Padahal kan di sini gratis parkir. Kita kasih dia. Ngapain gitu? Enggak usah gitu. Ada duitnya enggak ada. Berapa? 2.000, 3.000. Ya udah kasih, selesai sudah. Tugas kita ngasih. Itu dicatat oleh Allah. Ada nilai pahala sedekah. Nah, urusan dia nipu atau bagaimana itu urusan dia dengan Allah. Begitu aja udah.
Ini gitu ya, kalau harta kita mau manfaat. Nah, ketika harta itu kita gunakan seperti itu, insya Allah manfaat dan kembali kepada kita, gitu kan. Makanya sangat sulit untuk mengurus harta. Inna min ummati al-mal gitu kan. Sesungguhnya ujian bagi umatku yang paling besar lah masalah ekonomi, masalah harta. Kadal fakru ayakun al kufra. Kadang-kadang kefakiran itu bisa memunculkan dan menimbulkan kekufuran. Fakir dalam masalah apa? Terutama fakir dalam masalah keislaman. Ya, fakir dalam masalah keislaman. Fakir dalam masalah keimanan. Nah, itu seperti itu. Nah, fakir dalam masalah keimanan, fakir masalah keislaman itu bisa mendatangkan dan menimbulkan kekufuran. Keislaman, ilmu Islamnya kurang, keimanannya kurang, ya bisa kufur gitu. Yang berikutnya fakir dalam masalah harta. Bisa jadi orang yang fakir dalam masalah harta frustasi, akhirnya mati bunuh diri, atau akhirnya dia merampok, atau akhirnya dia menjual diri, kan begitu, atau akhirnya dia murtad. Kenapa? Karena kekurangan harta, kan kayak gitu. Kefakiran bisa menyebabkan kekufuran, terutama fakir ilmu, fakir amal, fakir iman, terutama itu. Ketika dia sudah fakir ilmu, fakir amal, fakir iman, dan fakir keislaman, otomatis dia kufur. Kalau fakir harta, belum tentu. Kadang-kadang orang miskin, orang fakir, itu lebih kuat ibadahnya daripada orang kaya. Lihat aja Sa'labah tuh. Sa'labah waktu dulu lagi miskin, waduh kuat banget ibadahnya. Dikit-dikit ya Allah, ya Allah, dikit-dikit ya Allah, ingat di mana-mana. Ya kan? Sholat diingat, kadang-kadang sampai sarungnya aja gantian sama istrinya saking ingat kepada Allah. Karena miskin. Ketika dia miskin, ketika dia fakir, ingat sama Allah, ingat banget. Gitu kan? Karena kemiskinannya, karena kefakirannya dia ingat. Begitu kaya, dia lupa. Kan begitu. Banyak yang begitu. Dulu aja waktu lagi susah. Wah niatnya kalau saya kaya saya sedekah dah. Saya bangun ini, saya bangun itu. Pas kaya dia lupa. Dia lupa, dia lupa sedekah, lupa segalanya. Lupa teman. Dulu waktu lagi miskin, lagi fakir datang mulu. Deket nih sama kita. Apa-apa kita. Begitu kaya lupa dah. Dulu waktu lagi teman biasa masih kuliah, masih sama-sama miskin, masih sama-sama belajar, akrab banget nih kita. Kemana aja berdua, gelar-gelar. Sekarang pas jadi pejabat, jangankan kenal, jangan ingat, kenal aja enggak. Siapa lu? Siapa lu? Sombongnya udah kubun-ubun gitu. Kan begitu. Banyak yang begitu, banyak. Nah itulah jadi ya manusia. Begitu. Jadi kata Sayyidina Ali, ya udahlah kalau begitu bagaimana nih? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Cukup tentang kenikmatan dunia, cukup nikmat Islam itu, enggak nikmat yang lain.